Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan saya Muhammad Iza Marsal, Dava Zaki, dan Nadia Rosyi. Next. Yang pertama adalah iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik, atau di tempat umum. Ciri-ciri iklan. Isi yang jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Yang kedua, informatif, artinya bersifat seperti memberi informasi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Sebab iklan sendiri tujuannya agar orang lain tahu dan ingin menggunakan produk dan jasa yang diiklankan. Yang keempat, iklan dikemas semenarik mungkin agar mendapat perhatian dari para pembacanya, sehingga seseorang ingin mencoba apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Yang terakhir, bersifat mengajak agar memperoleh simpati banyak orang. Next. Jenis iklan menurut isinya. Iklan penawaran atau niaga, dengan maksud iklan yang biasanya dijumpai yaitu iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran adalah jenis-jenis iklan yang berisi penawaran barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya iklan makanan, minuman, barang elektronik, dan lain-lain. Iklan layanan masyarakat, iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi, sosialisasi, atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu topik tertentu. Contoh iklan keluarga berencana, iklan COVID, dan iklan hidup sehat. Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Contohnya kayak iklan event atau berita duka. Next. Unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan terdapat 3, yaitu tampilkan keunggulan. Tampilkan keunggulan produk harus ditonjolkan karena bisa menjadi nilai plus dan alasan mengapa target konsumen harus membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang kedua, kalimat ajakan. Fungsi kalimat ajakan adalah mengajak atau membujuk orang untuk menggunakan produk atau jasa yang sedang dipromosikan. Sehingga kata-kata yang dipakai harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, membangun minat pembeli. Iklan harus disesuaikan dengan minat atau ketertarikan dari target konsumen, sehingga calon pembeli merasa ingin tahu dengan detail produk yang ditawarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Materi yang kedua adalah promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Yang selanjutnya adalah tujuan promosi. Tujuan promosi antara lain untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang selanjutnya, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan.
untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah untuk merubah pandangan konsumen tentang suatu produk. Selanjutnya, jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi secara fisik biasanya dilakukan secara face-to-face. Kelebihan promosi ini adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen dan dapat bertanya secara langsung segala hal mengenai produk tersebut. Adapun kekurangannya adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di area tertentu. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud dengan media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, banner, atau papan billboard. Kelebihan promosi ini adalah dapat menjangkau lebih banyak konsumen karena memang jangkauan media cukup luas. Kekurangannya adalah pada sektor biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media. Ini adalah cara modern untuk melakukan promosi karena kemungkinan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel dan laptop. Kelebihannya adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, promosi melalui media digital adalah banyaknya kompetitor yang ikut andil di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif dalam berpromosi agar lebih menarik calon konsumen. Contoh promosi antara lain promosi di sebuah toko dengan contoh membeli 2 pasang sepatu mendapatkan 1 pasang sepatu. Promosi dari suatu provider telekomunikasi, nelpon 5 menit mendapat gratis telepon selama 30 menit. Promosi di sebuah departemen store dengan contoh mendapatkan potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Promosi di sebuah restoran, membeli makanan tertentu mendapatkan gratis minuman. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nadia. Pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan serta kepuasan konsumen dengan melakukan beragam cara, mulai dari membuat produk, tempat penjualan, menentukan harga, serta melakukan promosi produk. Bisa diartikan juga sebagai aktivitas yang saling berhubungan di dalam suatu usaha agar tahu kebutuhan konsumen. Sehingga suatu perusahaan dapat mengembangkan harga produk, layanan, dan juga promosi untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan. Selanjutnya, 3 hal penting dalam marketing. 1. Komunikasi. Pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. 2. Intensif. Pemasaran adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan atau seseorang kepada karyawan di luar gaji atau upah utamanya. Umumnya, pemberian insentif ini bertujuan untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Jumlah insentif biasanya disesuaikan dengan prestasi atau pencapaian dari karyawan tersebut. 3. Undangan pemasaran adalah sarana yang biasanya dibuat di saat suatu barang baru di-launching atau baru dibuat untuk mengenal rasa, tekstur, dan pelayanan dari suatu perjualan agar menarik minat dari pembeli secara terbuka atau secara langsung, sehingga membuat para konsumen mengetahui produk apa yang diproduksi dari tempat penjualan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Materi yang keempat adalah
public relation. Yang dimaksud public relation di sini adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. Tujuan public relation yang pertama menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik, sasaran, dan dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang terakhir, mendukung bauran pemasaran. Fungsi public relation. Yang pertama, mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan opini publik dan sikap publik terhadap merek, perusahaan, produk, dan jasa. Yang kedua, menyusun strategi untuk mendukung setiap kampanye merek dan langkah baru melalui konten editorial. Yang ketiga, menulis dan mendistribusikan siaran pers ke sasaran media. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penjangkauan publik dan berhubungan media. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.